Apa hukum melewati orang yang sedang sholat? Kita sudah pernah membahas tentang hal ini sebelumnya. Dosa melewati orang yang sedang sholat itu sangat besar. Jadi dibandingkan dengan dia harus menunggu selama 40 tahun, kalaupun misalnya orang yang sholat itu tidak berhenti sampai 40 tahun, lebih baik dia berdiri selama 40 tahun untuk menunggu daripada harus memaksakan diri untuk melewati orang yang sedang sholat. Jadi tidak boleh lewat berjalan di depan orang yang sedang sholat. Hukumnya dosanya besar. Tidak disebutkan seberapa besar dosanya. Rasulullah SAW hanya menggambarkan bahwa daripada harus lewat, lebih baik menunggu 40 tahun, karena dosa yang akan didapatkan kalau kamu lewat depan orang yang sholat itu dosanya sangat besar. Makanya kalau kita sedang sholat, kita diperintahkan untuk membuat sutroh depan kita. Kita sholat menghadap ke sutroh, kita sholat menghadap ke pembatas. Jadi antara kita dengan depan kita itu ada batasan. Jadi sholat kita itu tidak terbuka. Jadi kalau ada orang yang mau lewat, dia diperbolehkan untuk lewat di belakang pembatas itu. Kalau kita tidak membuat sutroh, maka nanti kalau ada orang yang mau lewat, dia akan kesulitan. Karena ancaman tadi, dia tidak boleh untuk lewat depan orang yang sholat. Sementara kita sholatnya mungkin di tengah masjid atau di paling belakang masjid, maka orang kalau mau lewat akan kesulitan, karena dia tidak boleh untuk lewat depan orang sholat. Sementara kita sholat di bagian paling belakang. Kalau kita sholat menghadap ke pembatas ke sutroh, meskipun kita sholat di belakang masjid, tapi depan kita itu ada sutroh, ada pembatas, maka kalau ada orang yang mau lewat, tidak masalah kalau dia lewat di belakang pembatas. Jadi misalnya ada orang sholat, kemudian di depannya dia membuat sutroh, maka yang dibolehkan untuk lewat itu di mana? Di belakang sutroh. Kalau dia lewat di depan orang yang sholat, itu baru berdosa. Tapi kalau lewat di belakang sutroh, maka tidak mengapa. Makanya Rasulullah SAW sekali lagi memerintahkan kepada kita, jika kita ingin melaksanakan sholat, diperintahkan untuk sholat menghadap ke sutroh dan kita mendekat. Wal yadnu minha. Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha. Jika ada di antara kalian yang ingin salat, maka salatlah menghadap ke pembatas, menghadap ke sutrah, dan hendaknya dia mendekat dengan sutrah tersebut. Yang dimaksud dengan mendekat itu seberapa dekat? Berapa jarak yang diperintahkan untuk membuat sutrah antara kita dengan pembatas kita? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar mamarusyah. Antara tempat berdiri salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tembok, karena beliau menjadikan tembok itu sebagai sutroh. Jadi sutroh itu mungkin belum kita sebutkan, yang dijadikan sebagai sutroh itu bisa apa saja. Kita boleh menjadikan tembok itu sebagai pembatas, maka tembok itu sutroh. Kita boleh menjadikan tiang masjid itu sebagai sutroh, maka tiang itu pembatas. Kita boleh menjadikan meja sebagai sutroh, maka meja itu sebagai pembatas sholat. Kita diperintahkan untuk sholat di belakang sutroh itu, maksudnya depan kita meletakkan sutroh atau kita mencari sutroh di depan kita. Jarak antara kita dengan sutroh itu berapa? Di sini disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW sholat, antara tempat beliau berdiri dengan tembok, karena beliau menjadikan tembok itu sebagai sutroh, ada kira-kira mamar rusyah, tempat kira-kira cukup untuk dilewati seekor kambing. Jadi kalau kambing itu lewat, dia tidak kesulitan. Maka itu jarak yang diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada sutroh. Berapa kira-kira jaraknya antara orang yang sholat dengan sutroh itu? Kalau diperkirakan seperti tempat untuk berlalunya kambing, dalam sebuah hadis lain diriwayatkan dari Bilal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah fa shalla wa bainahu wa bainal jidari nahwun min salasati adru. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah, kemudian beliau sholat. Antara beliau berdiri dengan tembok
itu kurang lebih ada 3 hasta. 3 hasta, 1 hasta itu 1 lengan tangan. Berarti jarak antara beliau berdiri dengan pembatas dengan sutroh itu kurang lebih sekitar 1,5 meter. Jadi itu yang diperintahkan bagi kita ketika kita sholat menghadap ke pembatas. Antara kita dengan pembatas itu jaraknya kurang lebih 1,5 meter. Kalau kita sudah menghadap ke pembatas, maka kita tidak membuat orang lain berdosa. Karena kalau kita sholatnya itu depan kita terbuka, orang lain akan kesulitan kalau mau lewat. Kalau mereka tetap harus lewat, maka mereka berdosa. Maka kalau kita sholat menghadap ke pembatas, orang bisa lewat di belakang pembatas yang kita buat itu. Apa konsekuensinya kalau kita tidak membuat sutroh? Apa konsekuensinya kalau kita sholat tidak menghadap ke pembatas? Kalau kita sholat tidak menghadap ke pembatas, maka pertama, sholat kita itu bisa batal. Kenapa batal? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yaqta'u salata al-mar'atu wal kalbu wal khimar wa yaqi min dzalika mislu mukhiratir rahal. Salat kalian itu bisa batal, bisa terputus salatnya kalau ada 3 hal, salah satu dari 3 hal yang lewat depan kalian. Yaitu yang pertama, ada wanita yang lewat depan kalian. Wanita itu maksudnya adalah wanita dewasa, wanita yang sudah balik, bukan anak kecil. Kalau ada wanita yang lewat di depan orang sholat, maka orang yang sedang sholat itu sholatnya terputus. Kemudian yang kedua, atau ada anjing yang lewat depan kalian, dan anjing yang menjadikan sholat itu batal, khusus anjing yang berwarna hitam. Kenapa? Karena al-kalbul aswad syaitan. Karena anjing yang berwarna hitam itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dia adalah syaitan. Yang ketiga adalah himar. Kalau ada keledai yang lewat depan orang sholat. Jadi kalau kita sholat tidak ada sutroh di depan kita, kemudian ada perempuan dewasa yang lewat depan kita, maka sholat kita itu terputus. Beliau menyebutkan wa yaqim dzalika mislu mukhiratir rahil, dan bisa mencegah hal itu kalau kalian membuat sutroh setinggi kurang lebih sandaran pelana. Jadi kalau ada sutroh, maka kalau ada 3 hal itu yang lewat depan sutroh kita, maka sholatnya tidak batal. Kemudian kalau kita sudah membuat sutroh, kita sudah sholat di depan pembatas, tapi tetap ada orang yang mau lewat depan kita, apa yang kita lakukan? Rasulullah SAW menyebutkan, idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin. Jika ada seorang di antara kalian yang sholat, maka jangan biarkan ada orang yang lewat depan kalian. Kalau kalian sudah sholat membuat sutroh misalnya, atau kalian sudah sholat di depan pembatas, ada orang yang mau lewat depan kalian, maka jangan dibiarkan dia lewat. Bagaimana caranya? Falyadfa'hu. Idza shalla ahadukum, dalam hadis yang lain, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Jika kalian sudah sholat menghadap ke sutroh, menghadap ke pembatas, kemudian ada orang yang mau lewat antara kalian dengan pembatas kalian, maka falyadfa'hu. Yakni ditahan. Boleh nggak kita bergerak untuk menahan orang? Kita menggerakkan tangan untuk menahan orang? Boleh, karena itu termasuk hal yang dibutuhkan ketika sholat, bukan hal di luar sholat. Seperti halnya misalnya kalau imam lupa, maka wanita mengingatkan dengan menepukkan telapak tangan. Itu juga bukan termasuk gerakan di luar sholat. Jadi kalau ada orang yang mau lewat depan kita, maka kita halangi. Tidak boleh dia lewat depan kita. Kenapa? Karena nanti dia akan berdosa kalau dia tetap melewati depan kita. Kalau dihalangi tidak mau, apa yang harus kita lakukan? Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Kalau dia tetap memaksakan diri untuk lewat, ditahan tetap enggak mau, dalam hadis ini disebutkan falyuqatilhu, maka hendaknya dia perangi. Dia perangi itu maksudnya dipaksa, pokoknya ditahan, jangan sampai dilewat. Kenapa? Fa innama huwa syaitan, karena dia adalah setan, disebutkan sebagai setan. Dalam hadis lain dijelaskan artinya adalah fa inna ma'ahul qarin.
karena dia bersama dengan korin, dia bersama dengan setan. Jadi yang memerintahkan dia untuk tetap memaksakan diri lewat depan orang sholat itu adalah setan. Maka jangan biarkan setan itu menguasai dia. Maka ketika kalian sholat menghadap ke pembatas, kemudian ada orang yang mau lewat depan kalian, ditahan. Kalau dia tidak mau, tetap memaksakan diri untuk lewat, maka tetap paksa untuk tidak boleh lewat depan orang yang sedang sholat. Apa saja yang dijadikan sebagai sutroh? Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa beliau terkadang membuat sutroh atau menjadikan tembok itu sebagai sutroh, tembok itu sebagai pembatas. Ada kalanya beliau melakukan dan juga memerintahkan kalau kita di tempat yang tidak ada temboknya, misalnya kita di lapangan, misalnya sholat id misalnya, atau sholat sunnah yang lain, sholat istisqa dan lain sebagainya, ataupun kita sholat di tempat yang masjid tidak cukup, kemudian di luar, apa yang harus kita lakukan? Beliau pernah melakukan dan juga beliau memerintahkan untuk menancapkan tongkat. Jadi dimanapun itu diusahakan untuk sholat di depan pembatas. Jadi ada pembatas antara dia dengan tempat sholatnya, agar tidak ada orang yang melewati dia secara langsung. Dan selain hal-hal tersebut, apa yang bisa dijadikan sebagai sutroh, pembatas? Pembatas itu boleh menggunakan apa saja selama tingginya kurang lebih 1 jengkal itu. Jadi boleh tidak orang yang sedang duduk itu dijadikan sebagai sutroh? Sholat di depan orang yang sedang duduk dengan niatan bahwa orang ini adalah pembatas sholat saya. Boleh? Boleh, karena orang duduk itu bukan termasuk orang yang melewati orang sholat. Jadi ketika dia duduk, dia tidak dihukumi sebagai orang yang melakukan hal yang terlarang, melewati orang sholat, karena dia duduk, tidak sedang berjalan. Bahkan disebutkan bahwasanya para sahabat itu, mereka ketika mau melaksanakan sholat sunnah tentunya, mereka ketika mau sholat sunnah, mereka sering berebut untuk sholat di depan atau di belakang tiang. Jadi tiang yang ada di masjid seperti ini, mereka berusaha untuk sholat di belakangnya. Jadi mereka sholat menghadap ke tiang tersebut dan mereka mendekat kepada tiang tersebut karena menjadikan tiang tersebut sebagai sutroh, sebagai pembatas. Masuk ke pembahasan yang pernah ditanyakan, bagaimana dengan sholat jamaah? Ketika kita sedang sholat jamaah, maka hukum sutroh ini punya batasan yang berbeda. Ketika kita sholat sendirian, maka kita dianjurkan untuk membuat sutroh. Kita sholat menghadap ke pembatas dan kita berdiri dekat dengan pembatas tersebut. Dan pembatas itu kurang lebih harus setinggi 1 jengkal atau lebih. Kalau kita sedang sholat berjamaah, maka sutratul imam, sutratul man khalfahu. Yang diwajibkan atau yang diperintahkan untuk membuat sutroh itu hanya imam. Jadi imam saja yang diperintahkan untuk sholat di depan pembatas dan dia berdiri dekat dengan pembatas itu. Sementara makmum, jamaah yang berdiri di belakang imam, maka mereka tidak diperintahkan untuk membuat sutroh. Kenapa? Karena sutroh mereka itu adalah sutrohnya imam. Jadi yang dibatasi sholatnya atau yang dijadikan sebagai pembatas sholat itu hanya untuk imam saja. Maka ketika ada orang yang lewat depan jamaah, depan makmum, maka mereka tidak berdosa karena mereka tidak dianggap sebagai lewat di depan orang yang sedang sholat. Yang dilarang ketika sholat jamaah adalah melewati depan imam. Dan yang membatalkan sholat, kalau ada 3 hal yang lewat itu, wanita dewasa, anjing hitam atau keledai, itu kalau 3 hal itu lewat di depan imam, itu membatalkan sholat imam sehingga nanti akan berefek kepada sholat jamaah. Tetapi ketika ada 3 hal itu yang melewati depan makmum, maka tidak membatalkan dan tidak dilarang.